Agronomi, jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tanaman pangan, yaitu tanaman jagung. Selamat menyaksikan. Tanaman jagung adalah salah satu tanaman pangan di dunia setelah tanaman padi dan tanaman gandum. Tanaman jagung berasal dari Meksiko bagian selatan dan Amerika Tengah. Tanaman jagung telah dibudidayakan selama ribuan tahun dan menjadi sumber karbohidrat utama bagi jutaan orang termasuk negara Indonesia. Selain sebagai pangan, tanaman jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan industri pakan ternak, bahan baku industri, dan sebagai tanaman hias. Tanaman jagung juga memiliki klasifikasi yang terdiri dari Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Zea, spesies Zea mais. Selain klasifikasi, tanaman jagung juga memiliki beberapa morfologi. Yang pertama itu akar. Akar tanaman jagung ini memiliki 3 tipe akar, yaitu yang pertama ada akar semisal. Akar semisal ini berperan penting pada tahap awal pertumbuhan bibit. Yang kedua, akar serabut. Akar serabut ini tumbuh dari buku-buku batang di bagian bawah permukaan tanah dan membentuk jaringan akar yang luas. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada akar penyangga. Akar penyangga ini berfungsi penopang batang agar batang tidak rebah sama pada saat tanaman tumbuh tinggi. Yang kedua itu batang. Batang terdiri dari 9 ruas yang dipisahkan oleh buku-buku batang. Tinggi batang sangat bervariasi tergantung dengan varietas yang kita tanam, kondisi lingkungan, dan kesuburan tanah. Tinggi batang tanaman jagung bisa mencapai 1-4 meter, bahkan bisa lebih dari 4 meter. Tanaman jagung juga menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati. Yang ketiga itu ada daun. Daun jagung berbentuk seperti garis memanjang dengan tulang daun yang sejajar. Daun tumbuh secara berselang-seling pada setiap buku batang. Setiap buku batang biasanya menghasilkan 1 helai daun. Klorofil yang terdapat dalam daun berperan penting dalam proses fotosintesis. 4 itu ada bunga. Bunga tanaman jagung merupakan bunga yang berumah satu, yang artinya bunga jantan dan betina berada pada satu tanaman. Yang pertama itu bunga jantan. Bunga jantan ini terletak di ujung bagian atas dan berbentuk malai. Bunga betina terletak di ketiak daun bagian tengah batang dan berbentuk seperti tongkol. Tongkol merupakan kumpulan dari banyak bunga betina yang tersusun dalam banyaknya barisan. Setiap bunga betina tersusun dari bakal biji yang melekat pada poros tongkol. Yang terakhir ada buah atau biji. Bakal biji akan berkembang menjadi biji jagung dan seluruh struktur bunga betina akan berkembang menjadi tongkol jagung. Biji jagung merupakan buah tunggal yang berbiji tipis. Kemudian ada siklus hidup tanaman jagung. Siklus hidup tanaman jagung dimulai dari perkecambahan biji, pertumbuhan vegetatif seperti pertumbuhan akar, batang, dan daun. Fase produktif yaitu pembentukan bunga, penyerbukan, pembuahan, hingga sampai pada pembentukan dan patangan biji. Siklus hidup tanaman jagung umumnya berlangsung antara 80 sampai 150 hari, tergantung pada varietas yang akan kita gunakan dan kondisi lingkungan. Siklus hidup ini dibagi menjadi 2 fase utama, yaitu yang pertama fase vegetatif, dimulai dari perkecambahan biji hingga pembentukan bunga jantan dan betina. Fase ini meliputi pertumbuhan akar, batang, dan daun. Yang kedua itu fase generatif. Fase ini dimulai dari penumbukan hingga pematangan biji. Fase ini meliputi perkembangan tongkol serta pengisian biji. Selanjutnya itu ada budidaya tanaman jagung. Budidaya tanaman jagung itu melibatkan beberapa tahap, yaitu persiapan lahan itu di mana kegiatan pembersihan lahan dari berbagai jenis gulma dan sisa-sisa tanaman lain, serta pengolahan seperti pembajakan dan pengemburan tanah. Yang kedua itu pemilihan benih. Pemilihan benih sangat penting dilakukan agar kita mendapatkan benih yang sangat berkualitas baik sehingga mendapatkan bibit tanaman yang unggul. Selanjutnya itu penanaman. Sebelum dilakukan penanaman itu sebaiknya pembuatan lubang tanam yang dilakukan dengan sistem tugal.
dengan membuat jarak tanam yang sesuai dengan ukuran tanaman jagung dan menanam benih tanaman jagung dengan kedalaman yang tepat. Selanjutnya itu ada pemupukan. Pemupukan adalah kegiatan penambahan unsur hara pada tanah agar tanaman tidak kekurangan unsur hara dengan memberikan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, baik itu pupuk organik maupun anorganik. Selanjutnya itu pengairan. Pengairan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi tanaman, kemudian pengendalian hama dan penyakit. Kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk mencegah tindakan terjadinya serangan hama dan penyakit pada tanaman budidaya. Penyiangan. Penyiangan ini bertujuan untuk membersihkan gulma yang dapat bersaing dengan tanaman. Yang terakhir ada pemanenan. Pemanenan tongkol jagung dilakukan pada saat yang tepat, yaitu ketika biji sudah matang secara fisiologis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dadah.